Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Sungguh berbahagia kita boleh berjumpa lagi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Mari kita menikmati hari ini dengan mengisi hidup kita melalui firman Tuhan. Namun sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kami dalam setiap perjalanan kami ataupun ketika kami akan mengawali hari kami boleh mendengarkan bersama-sama renungan harian di hari ini. Kami rindu Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu menguatkan kami dalam segala perkara kehidupan kami. Susah senang, firman-Mu ada dan memperteguh iman percaya kami. Maka di saat ini, di hari ini kami akan membacanya dan merenungkannya bersama-sama. Kuasai tubuh kami dengan kuasa dari Roh-Mu, agar supaya firman yang telah dan yang akan kami baca, itu bisa kami mengerti, pahami, dan praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, maka kami akan membacanya saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, pembacaan kita di saat ini diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33. Bunyinya demikian, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema perenungan kita atau judul perenungan kita di saat ini yaitu Yesus Kristus hidup dan mencurahkan Roh-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada seorang anak kecil sedang bermain di ruang tamu saat ibunya menyetel lagu rohani yang berkata, Yesus Kristus hidup, Dia bangkit, Dia besertaku. Anak itu menghentikan permainannya, lalu bertanya kepada ibunya, Bu, Yesus Kristus itu hidupnya di mana sekarang? Sang ibu menjawab sambil tersenyum, Yesus Kristus sekarang di sorga, duduk bersama Bapa. Tapi Dia juga ada di sini karena Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal bersama kita. Itulah inti dari pemberitaan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Ia menyaksikan bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit kini ditinggikan di sebelah kanan Tuhan Allah dan telah mencurahkan Roh Kudus sebagaimana mereka menyaksikan hari itu. Kematian bukanlah akhir bagi Yesus Kristus. Ia hidup, Ia dimuliakan, memerintah, dan kini hadir secara nyata melalui Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kebenaran ini menjadi dasar iman Kristen. Kita tidak menyembah Yesus Kristus yang mati dan dikuburkan saja, tetapi Yesus Kristus yang bangkit dan hidup selamanya. Itulah yang kita sembah dan kita muliakan. Dia tidak hanya menjadi kemenangan atau kenangan sejarah, tetapi Ia menjadi pribadi yang aktif, membimbing, menguatkan, dan menopang kehidupan kita setiap hari dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam konteks keluarga, kebenaran ini sangat penting. Seringkali kita merasa sendiri menghadapi tantangan rumah tangga, konflik, tekanan ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, ataupun persoalan relasi. Tapi melalui Roh Kudus, Yesus Kristus menyertai kita. Dia hadir di ruang makan, saat ibadah keluarga, saat anak-anak belajar, bahkan saat kita menangis dalam diam. Ia bukan hanya Tuhan Allah yang jauh di sorga, tetapi
Tuhan Allah yang dekat dan mengerti kita. Sebagai keluarga Kristen, kita perlu menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat mengundangnya setiap pagi dalam doa bersama. Kita bisa melibatkannya dalam keputusan rumah tangga. Dan kita bisa mengajarkan anak-anak bahwa Roh Kudus bukan konsep misterius yang tidak dapat kita lihat, tetapi sahabat sejati yang menuntun dan menolong, membangun kesadaran akan kehadiran Roh Kudus dalam rumah. Ya, harus kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Mendengarkan firman bersama-sama, memuji Tuhan Allah, mengakui kesalahan dengan jujur, dan hidup mengampuni dengan kasih. Di sanalah Roh Kudus bekerja, dan ketika Dia bekerja, rumah kita menjadi tempat damai, tempat penguatan, dan tempat pertumbuhan rohani. Hari ini, mari kita hidup dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan mencurahkan Roh-Nya bagi kita. Kita tidak berjalan sendiri. Keluarga kita dipelihara oleh kuasa dan kehadirannya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman yang telah kami baca. Firman-Mu menguatkan kehidupan kami lagi ya Tuhan. Kami dipelihara, kami dijaga melalui Roh Kudus, kami dihibur dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa hebat dalam kehidupan kami. Maka inilah kami yang akan terus memuji dan memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami akan selalu percaya, menguatkan iman kami hari lepas hari. Walaupun kami tahu ya Tuhan, dalam kehidupan kami banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan. Namun kami percaya dengan tuntunan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kami mampu melalui segala tantangan pencobaan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memampukan kami untuk supaya dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Melakukan hal yang baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka di hari ini juga Tuhan, dalam setiap kehidupan kami yang mendengarkan renungan harian keluarga di saat ini, bagi kami yang berdoa bersama-sama, Tuhan kiranya menguatkan kami. Tuhan kiranya melindungi kami. Tuhan kiranya memampukan kami ketika kami akan melaksanakan setiap pekerjaan, setiap pelayanan. Kiranya tangan kasih Tuhan dinyatakan agar semua yang kami lakukan beroleh kebaikan. Apa yang kami lakukan bisa menjadi berkat dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa. Ini kami yang bermohon dengan ketulusan hanya kepada Tuhan saja. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Klik like, share, mungkin ada bisa komen. Dan selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.